dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Betul sekali, ada dua kemungkinan. Pertama, yang bersangkutan itu bingung mau ditanamkan di mana, mau dibuang di mana, mau dikubur di mana. Ini tentu bukan hal yang mudah ya, mengingat yang bersangkutan juga bukan orang yang tinggal di situ, dia hanya kontrak di situ kelihatannya. Jadi pasangan ini berdua berjalan di pinggiran kali, tiba-tiba ada pelaku datang menyiramkan bensin. Setelah operasi saya tidak bisa jalan. Di mana hati nurani pihak rumah sakit dan dokter yang melaksanakan tindakan kepada saya, Pak? Penemuan jenazah termutilasi mengejutkan penduduk desa Lambang Sari, Tambun, Kabupaten Bekasi. Polisi menemukan kantong-kantong plastik hitam dalam 2 kontainer berisi potongan tubuh manusia pada 30 Desember 2022 di sebuah kamar kontrakan. Kalau kronologis awalnya, jadi ada anggota dari Polda menanyakan tentang orang hilang. Tapi info dari polisi katanya tinggalnya di sini. Terus datang ke kontrakan, buka pintu, nggak taunya di dalam mungkin ada temuan itulah. Temuannya ya, diindikasikan ada mayat mutilasi gitu. Mengutip dari Kompas.com, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi memberikan pernyataan bahwa dari hasil kolaborasi antara kedokteran forensik Rumah Sakit Sukanto dan Laboratorium Forensik Polri mengindikasikan bahwa korban terkonfirmasi atas nama Angela Hindriati, 54 tahun. Hasil penyelidikan polisi mengarah pada kekasih korban. Polisi kemudian menangkap seorang terduga pelaku bernama Eki Listianto, berusia 34 tahun. Terduga pelaku selama ini dikenal sebagai kekasih korban. Polisi pun terus mendalami kasus ini. Dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Polisi memperkirakan korban dibunuh sekitar 1 tahun lalu. Perkiraan ini sesuai dengan pengakuan terduga pelaku. Kriminolog Universitas Indonesia mengungkap alasan pelaku tidak segera menghilangkan potongan jasad korban. Betul sekali, ada dua kemungkinan. Pertama, yang bersangkutan itu bingung mau ditanamkan di mana, mau dibuang di mana, mau dikubur di mana. Ini tentu bukan hal yang mudah ya, mengingat yang bersangkutan juga bukan orang yang tinggal di situ, dia hanya kontrak di situ kelihatannya. Kita harus mencari tempat yang lebih safe dari segi pemakaman jenazah tersebut. Yang pertama, yang kedua, tampaknya juga ada kesulitan dalam rangka pengangkutan. Ya, jadi bayangkan kalau jenazah itu 50 kilo saja, maka tentu perlu diangkut dengan kendaraan. Nah, ini yang kemudian tampaknya susah untuk dicari oleh yang bersangkutan. Tapi saya lebih menduga pada yang pertama, sehingga kemudian yang bersangkutan butuh waktu untuk kemudian memakamkan jenazah tersebut. Kisah asmara memang tak selalu indah. Sepasang kekasih ditemukan tewas di atas tempat tidur dengan tangan bergandengan di sebuah apartemen di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan pada 3 Januari 2023. Polisi menemukan surat di lokasi kejadian yang ditujukan kepada keluarga korban. Bisa sampai ke dirinya adalah potas yang diduga digunakan untuk menghabisi ataupun mengakibatkan meninggalnya kedua orang tersebut. Dan juga atas permintaan pihak keluarga hal itu untuk tidak usut tuntas karena ada permintaan juga. Polisi tidak menemukan bukti tindak kekerasan pada kedua korban. Kisah asmara berujung hilangnya nyawa juga menimpa sepasang kekasih yang sedang berjalan kaki di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Tadi
kurang lebih sekitar jam 19 di sekitar Kali Jelambar. Jadi pasangan ini berdua berjalan di pinggiran kali, tiba-tiba ada pelaku datang menyiramkan bensin ke salah satu korban. Karena mungkin karena terbakar, korban ini nyeburlah ke kali, sehingga tidak diselamatkan yang bantu warga yang dan salah satu korbannya yang perempuan sekarang dibawa ke rumah sakit. Polisi mengumpulkan keterangan melalui 5 orang saksi. Indikasi yang diperoleh, terduga pelaku adalah orang dekat dari korban perempuan. Keluarga korban meyakini pelaku pembakaran adalah mantan suami korban yang menurut adik korban diduga kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mantan suaminya, Bu Dewi. Sudah pasti. Sudah pasti tanya. Dia posisinya, bisa dia posisinya. Itu emang lagi ada hubungan Lagi dengan ada hubungan gitu. sama si korban itu ya. Korban gitu. Pisahnya udah berapa lama Bu sama? 3 bulanan. Aja KDRT gitu. Mungkin udah nggak kuat kan. Polisi pun berhasil menangkap terduga pelaku yang merupakan mantan suami korban di kawasan Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara. Jadi diduga pelaku ya, diduga pelaku sudah diamankan Polsek Metro Jaringan gabungan dari Polres maupun Polda tadi pagi jam 08 waktu Indonesia Barat di daerah Teluk Gong, Pejagalan. Pelaku waktu diamankan tidak ada perlawanan dan untuk sekarang masih dalam penyidikan. Kisah cinta dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi dengan pemahaman yang salah, cinta dapat saja membawa petaka. Cinta harus dipahami seutuhnya agar dapat melengkapi kehidupan dan kemanusiaan. Media sosial memang penuh dengan informasi yang cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masih banyak berita tidak benar atau hoax yang beredar di media sosial dan seringkali dipercaya dan disebarkan kembali oleh masyarakat tanpa mengetahui kebenarannya. Seperti beberapa hoax berikut ini. Beredar sebuah video yang memperlihatkan kepulan asap putih di sekitar Gelora Bung Karno GBK sebelum pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam. Kepulan asap putih itu diklaim sebagai gas air mata yang meledak. Video yang diunggah di Twitter itu terlihat kumpulan masyarakat di sekitaran asap putih tersebut. Namun setelah dicek kebenaran narasi dan video yang beredar, informasi mengenai video yang beredar adalah kurang tepat atau disinformasi. Narasi dalam video tersebut telah dibantah oleh Polda Metro Jaya. Faktanya, kepulan asap bukan gas air mata, melainkan bersumber dari flare yang dibawa oleh supporter. Bukan gas air mata, kita udah cek di sana. Itu flare yang biasanya digunakan pertandingan bola. Jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan pada Jumat 6 Januari lalu. Pada saat peristiwa terjadi, Zulpan menyebut situasi kala itu sudah aman terkendali. Pihaknya juga tak henti-hentinya mengimbau supporter yang akan menonton di GBK tidak melakukan aksi serupa, terlebih di jalanan, karena dinilai membahayakan. Kita imbau itu flare nggak boleh, itu kan mengganggu juga ya. Kita imbau juga agar penonton jaga sportivitas. Kita jadi tuan rumah yang baik. Apalagi itu kan di area jalan raya mengganggu arus lalu lintas, lanjut Zulpan. Kala itu, Timnas Indonesia berlaga melawan Vietnam di GBK pada pertandingan semifinal Piala AFF 2022. Jadi, video dengan narasi ada gas air mata di Gelora Bung Karno saat pertandingan semifinal Piala AFF 2022 adalah tidak benar atau hoax. Beredar video yang memperlihatkan lokasi perumahan elit yang diklaim sebagai perumahan khusus warga Tiongkok di perbatasan Bekasi. Video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan deretan bangunan dengan arsitektur oriental. Pada video terdengar suara seorang pria yang menjelaskan bangunan tersebut. Namun setelah dicek kebenaran video dan narasi yang beredar, informasi yang ditulis tidak sesuai dengan kenyataan pada video. Setelah melakukan penelusuran, ternyata terdapat nama lokasi dalam video itu. Tertulis Old Shanghai Sedayu City. Penelusuran kemudian dilakukan dengan memasukkan kata kunci Old Shanghai Sedayu City di kolom pencarian Google Search. Hasilnya, terdapat beberapa artikel yang menjelaskan Old City Sedayu City. Satu di antaranya artikel berjudul Pancoran PIK Sukses,
Agung Sedayu bangun Old Shanghai di Sedayu City yang dimuat pada 29 Juni 2022. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Old Shanghai Sedayu City merupakan tempat wisata kuliner. Lokasinya berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jadi video dengan narasi perumahan elit khusus warga Tiongkok di Bekasi adalah tidak benar atau hoax. Beredar sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil yang terperosok akibat sebuah lubang di jalan raya yang tiba-tiba muncul setelah dilewati oleh sebuah truk. Video disertai narasi yang mengklaim bahwa lubang tersebut merupakan akibat dari sumur resapan. Namun saat dicek, narasi video yang beredar tersebut diketahui tidak benar atau hoax. Berdasarkan penelusuran, lubang yang muncul secara tiba-tiba di tengah jalan raya dan menyebabkan sebuah mobil terperosok itu merupakan fenomena sinkhole. Dilansir dari kompas.com, sinkhole adalah lubang di tanah yang disebabkan oleh erosi dan drainase air. Sinkhole bisa muncul karena adanya medan kars yang merupakan area di mana batuan dasar seperti batu kapur atau gipsam terlarut dengan air bawah tanah. Lantaran minimnya kandungan asam dalam air, batuan tersebut menyerap karbon dioksida di udara. Kemudian batuan dasar membentuk jalur atau saluran di dalam batu. Batuan dasar yang jalurnya terbuka secara bertahap menjadi aus, dan seiring berjalannya waktu, retakan terjadi secara alami. Semakin terkikis, maka dapat menyebabkan tanah ambles dan sinkhole pun terbentuk. Sementara itu, berdasarkan penelusuran video tersebut dilansir dari internet haber.com, kejadian itu bukanlah di Indonesia, melainkan di Brazil dan tidak ada sangkut pautnya dengan sumur resapan pada klaim. Jadi, video dengan narasi fenomena sinkhole terjadi karena adanya sumur resapan adalah konfirmasi yang tidak benar atau hoax. Beredar sebuah video yang memperlihatkan sekumpulan orang berteriak melihat awan berbentuk menyerupai tangan manusia di langit Amerika. Video yang memperlihatkan bentuk aneh formasi awan itu dibagikan pada 29 November 2022. Video tersebut disertai narasi A Strange Cloud in the Sky of America. Namun saat dicek, kebenaran narasi video yang beredar tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan atau menjadi berita tidak benar. Hasil penelusuran dengan menggunakan reverse image Google dan Yandex menemukan bahwa jejak digital gambar formasi awan berbentuk tangan manusia telah beredar di internet sejak tahun 2020. Diketahui video tersebut merupakan karya konten creator TikTok dengan nama akun MiusGaza1 yang diunggah pada November 2022. Sementara gambar formasi awan berbentuk tangan manusia telah beredar di internet sejak tahun 2020. Diketahui, sebelum mengunggah videonya, akun TikTok MiusGaza1 menyunting terlebih dahulu video dengan tambahan atmosfer dan suasana kepanikan sejumlah orang yang mengabadikan formasi awan tersebut. Ternyata, akun TikTok MiusGaza1 kerap mengunggah video yang memperlihatkan formasi awan yang unik ataupun makhluk misterius. Video-videonya banyak yang viral dan disebarkan dengan sejumlah klaim. Jadi, narasi video dengan klaim orang-orang panik menyaksikan formasi awan berbentuk tangan manusia di langit Amerika adalah tidak benar atau hoax. Evarida Simamora harus duduk di kursi roda. Dugaan malapraktek yang membuat karirnya sebagai bidan harus terhenti. Mengutip kompas.com, bidan Eva mulai masuk rumah sakit pada 23 November 2022. Pihak rumah sakit Murni Teguh Memorial Medan melakukan operasi pada hari yang sama. Bidan Evarida menyatakan tidak ada permintaan persetujuan untuk tindakan operasi tersebut. Tidak ada, Pak. Biasanya sesuai SOP sebelum melakukan tindakan operasi, kita itu sebagai pasien harus mendapatkan informed consent, yaitu memberikan persetujuan kepada pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit juga memberikan penjelasan tentang apa tindakan yang akan dilakukan. Apa tindakan, apa kontraindikasi, bagaimana apanya, mestinya itu dijelaskan. Tetapi pada saat saya mau operasi itu tidak ada dilakukan, Pak. Dan suami saya juga tidak dilibatkan. Suami saya tidak ada menandatangani berkas apapun sebelum operasi, Pak.
Menurut korban, semua pemeriksaan medis dilakukan untuk kaki kirinya. Namun ternyata operasi justru dilakukan pada kaki kanan. Yang malah yang dioperasi bukan kaki kiri saya yang sakit. Yang dioperasi adalah kaki kanan saya yang sehat. Alangkah terkejutnya saya dan suami begitu mengetahui bahwa dokternya mengoperasi kaki kanan saya. Pasca operasi, korban justru tidak dapat berjalan sama sekali. Sebelumnya, bidan Efarida dapat berjalan menggunakan tongkat. Iya Pak, sejak awal memang yang bermasalah kan Pak kaki kiri saya. Jadi segala pemeriksaan yang dilakukan hanya pada kaki kiri saya. Karena saya bisa jalan Pak. Mulai dari ronsen, pemeriksaan MRI, CT scan, semuanya dilakukan pada kaki kiri saya. Dan sebelum operasi saya juga menjalani fisioterapi selama lebih kurang 2 minggu di Rumah Sakit Murni Teguh. Yang di fisioterapi juga kaki kiri saya Pak. Keadaan ini memunculkan dugaan malapraktek. Keluarga korban memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada polisi. Prosesnya terus berjalan, penyidik sudah meriksa pelapor, kemudian juga korban. Semuanya masih kita dalami oleh penyidik ya. Kalau kronologis yang tertuang di dalam laporan polisi awal itu adanya dugaan malpraktek. Itu yang masih kita dalami. Kuasa hukum bidan Efarida akan melaporkan kembali pihak rumah sakit atas dugaan penyebaran berita bohong. Kedepannya juga nanti kita akan mengajukan langkah ini juga, lapor polisi tentang informasi bohong. Pertama, mereka bilang sudah dapat izin, ternyata enggak. Yang kedua, yang terakhir ini mereka bilang mereka sudah berdamai dengan korban. Mana? Berdamai mana? Kapan? Itu loh. Itu kan sudah informasi bohong, itu sudah membohongi publik. Mereka bilang sudah berdamai. Kapan? Dirawat sejak November, Efarida Simamora bahkan terpaksa merayakan Natal dan Tahun Baru di rumah sakit. Perkembangan selanjutnya, polisi akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Murni Teguh Memorial dan dokter-dokter yang terlibat. Prosesnya terus berjalan, penyidik sudah meriksa pelapor, kemudian juga korban, dan diagendakan dalam pekan ini akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak rumah sakit dan beberapa dokter untuk kita mintai konfirmasi. Dikutip dari Kompas.com edisi 28 Desember 2022, Dr. Prasojo Sujatmiko, dokter yang melakukan operasi terhadap korban, pernah memberikan pernyataan. Terdapat osteofit dan sudah dilakukan fisioterapi selama 2 bulan, tapi tidak ada perbaikan, sehingga diputuskan operasi karena nyeri, dan selama ini pasien berjalan menggunakan tongkat. Sementara Refman Basri, kuasa hukum Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Medan dan Dr. Prasojo Sujatmiko menyatakan, kliennya tidak melakukan kesalahan prosedur medis apapun. Hingga saat ini, bidan Efarida Simamora masih terus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Natal tahun lalu terpaksa dirayakan di rumah sakit. Kini, bidan Efarida hanya berharap dapat kembali beraktivitas dan kembali mengabdi sebagai bidan. Jadi untuk saat ini kan setelah operasi saya tidak bisa jalan. Di mana hati nurani pihak rumah sakit dan dokter yang melaksanakan tindakan kepada saya, Pak? Saya ingin bisa beraktivitas bekerja seperti semula. Saya ingin sehat, Pak, itu saja. Ya, Ibu, tentu itu menjadi harapan kita. Dan karena ini sudah masuk ke ranah hukum, saya ingin perlindungan hukum, Pak. Semoga keadilan mampu menghampiri mereka yang teraniaya tanpa rekayasa.